Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara, jemaat GKJ Ligandeng yang keras dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai 5. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara yang jemaat dan jemaat yang keras dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini adalah setialah kepada Tuhan. Kesetiaan ini merupakan satu kekuatan utama dalam menjalani kehidupan. Kesetiaan seringkali dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Kesetiaan kadang-kadang diuji oleh keadaan. Namun Tuhan memberikan teladan kepada kita bagaimana Tuhan setia dan penuh cinta kasih kepada manusia, sehingga Tuhan berkenan menderita dan mengosongkan diri seperti manusia, seperti kita. Dan puncaknya adalah kita mendapatkan keselamatan dari kesetiaan Tuhan kepada kita. Dalam bacaan tadi, bangsa Israel merupakan contoh bangsa yang tidak setia. Bangsa Israel sudah dituntun dari Mesir menuju ke Kanaan, mendapatkan tanah yang dijanjikan Allah, tapi kemudian mereka di dalam sukacitanya, dalam kebahagiaan mereka, dalam kesenangan mereka, malah mereka tidak setia. Mereka mengingkari Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel kemudian menghadapi kenyataan bahwa Tuhan akan memberi kesempatan untuk musuh-musuhnya menghadapi bangsa Israel. Akan mengizinkan musuh-musuh untuk mempersulit kehidupan bangsa Israel. Nah, seringkali pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh bangsa Israel ini juga terjadi pada kita. Ketika kehidupan kita nyaman, ketika kehidupan kita senang, dalam lindungan, dalam kasih penyertaan Tuhan, kadang-kadang kita terkadang malah abai. Kita lupa pada pemberi berkat, pemberi pertolongan. Kadang-kadang kita kemudian mengandalkan diri kita sendiri. Wah, kesuksesan saya adalah upaya jerih payah saya. Kekayaan saya adalah buah dari kegigihan saya bekerja. Kepandaian saya adalah buah dari kerajinan saya belajar. Seringkali kemudian tanpa sadar kita menyombongkan diri, lupa akan kesetiaan Tuhan, dan kita justru setia pada diri sendiri, setia pada keadaan dunia. Ini mestinya tidak terjadi pada kita. Mestinya kita belajar dari bangsa Israel, kita setia dalam berbagai keadaan. Bangsa Israel, dia kemudian bertobat. Mereka sadar ketika Tuhan mendatangkan musuh-musuhnya. Mestinya itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa untuk kita bertobat, untuk kita setia pada Tuhan, tidak perlu menghadapi kesulitan-kesulitan. Memang kenyataannya kebiasaan yang terjadi pada kita ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang menghadapi berbagai macam masalah, baru kemudian kita ingat setia
memohon pertolongan Tuhan. Namun di saat tenang, di saat bahagia, di saat nyaman, terkadang kita lupa. Untuk itu pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita tidak tergoda oleh keinginan-keinginan, oleh keadaan-keadaan duniawi yang membuat kita lupa pada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena kesetiaan itu akan berdampak pada kehidupan kita yang semakin baik dan semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan akan membawa kehidupan kita dalam berbagai keadaan, tidak akan pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap setia menemani kita. Begitu, mari kita juga menjawab kesetiaan Tuhan itu dengan setia kepada Tuhan dalam berbagai keadaan. Baik itu keadaan yang susah maupun keadaan yang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami dalam berbagai keadaan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap dekat kepadamu, mampukan kami untuk setia kepadamu, walaupun keadaan kehidupan kami seringkali goyah, seringkali kami menghadapi kesulitan. Namun Tuhan, silakan Engkau tetap bekerja dalam hati kami, menuntun kehidupan kami seturut dengan rencanamu, dan kehidupan kami adalah kehidupan yang setia padamu. Tuhan, kami menyadari seringkali kami terbuai, tergoda oleh keinginan-keinginan duniawi. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau mampu memaafkan kami dan menuntun kami untuk hidup baik selama-lamanya. Ampuni salah dan dosa kami dalam kami memahami firman-Mu, ampuni salah dan dosa kami dalam baik doa. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.